Halo, nama saya Gio, saya 28 tahun, saya seorang marketing di salah satu perusahaan. Dan tujuan saya ikut MasterChef ini untuk menambah pengalaman dan untuk mengembangkan skill yang udah saya punya dan juga untuk mendukung food industry bisnis saya ke depannya. Dan hari ini saya mau bikin egg yolk ravioli with mushroom duxelle ricotta filling with homemade tomato sauce. Dan ini bahan-bahan yang kita pakai. Di sini ada bahan untuk bikin pasta, di sini ada bahan untuk bikin fillingnya, dan di sini ada bahan untuk bikin sausnya. Jadi pastanya saya mau bikin dari from scratch. Dan setelah pasta ini jadi, nanti kita resting dulu. Sembari ini resting, kita akan bikin sausnya dan juga kita bikin fillingnya. Kita pakein garam sedikit dan juga oil biar pastanya playable nanti pada saat kita mie. Lalu kita tuang ke tengah-tengah tepung. Kita aduk perlahan sambil ambil tepungnya sedikit-sedikit. Pelan-pelan nanti mereka akan nyatu lagi jadi satu. Jadi ini pasta doughnya udah jadi. Setelah ini kita cover, kita tutup pakai plastic wrap. Habis itu kita diemin di room temperature biar glutennya relax. Dan habis itu dia akan lebih playable lagi. Dan selanjutnya kita prep bahan untuk kita bikin homemade tomato sauce. Dan kita pakai fresh tomato, bawang bombay, bawang putih. Jadi pertama kita masukin butter dulu, dan selain butter juga kita tambahin minyak sedikit. Dan kalau udah panas, nanti kita tumis dulu bawang bombaynya. Setelah itu kita masukin tomatnya, habis itu sama bawang putih. Jadi masak sampai tomatnya masak dan empuk. Dan nunggu bawang bombaynya matang, sekarang kita prep dulu jamurnya untuk bikin mushroom duxelle. Jadi mushroom duxelle itu mushroomnya dipotong sampai kecil banget, dan nanti itu ditumis bareng sama bawang merah. Sampai bawang bombaynya udah soft gini, baru kita masukin bawang putih kurang lebih 1 sendok teh. Dan kita masak sampai bawang putihnya harum, jangan sampai gosong. Dan kalau udah, kita masukin tomatnya. Kita kasih Italian herb sedikit biar lebih harum. Dan setelah ini kita kasih setengah gelas kaldu ayam, dan habis itu biarin sampai tomatnya matang dan tomatnya empuk. Jadi kurang lebih teksturnya udah sampai kayak begini. Selanjutnya kita akan masukin dia ke food processor biar dia jadi smooth nanti tekstur akhirnya. Dan kita rasa kalau emang kurang asin atau kurang bumbu, bisa di-adjust sekarang. Dan selanjutnya kita bikin buat mushroom duxelle pakai butter dan juga kasih minyak sedikit. Kita langsung masukin jamurnya untuk ditumis. By the way, gue bakal nambahin walnuts, jadi ntar akan ada tambahan tekstur lagi di dalam raviolinya. Dan kalau warnanya udah coklat begini, baru kita masukin bawang putih sama bawang merah cincang. Dan juga kita masukin kacang. Duxelle udah jadi, dan sekarang kita mau mix ricotta sama duxelle-nya. Jadi ricottanya kurang lebih sekitar 125 gram di mix sama mushroom duxelle-nya. Dan setelah itu kalian rasa kalau emang kurang asin atau kurang pepper bisa ditambahin bareng sama ini. Dan ini pasta doughnya setelah kita resting kurang lebih 30 menit. Dan sekarang kita mau bentuk pastanya jadi lebih tipis di pasta machine. Nih, jadi kalau udah sampai settingan yang terakhir, dia akan tipis kayak begini. Dan ini baru kita bisa bentuk pakai cookie cutter. Dan kita siapin piping bag untuk kita masukin fillingnya ke dalam piping bag. Dan nanti kita pipe bulat di dalam filling raviolinya biar egg yolknya bisa duduk di atas fillingnya ini. Lalu abis itu kita tutup. Dan juga jangan lupa kalian didihin air untuk rebus pastanya. Dan yang penting, kalian harus kasih garam di rebusan pastanya biar pastanya nggak tawar. Untuk fresh pasta itu nggak kayak pasta box, jadi ini paling cuma butuh sekitar 2-3 menit. Dan sembari itu kita juga mulai plating sausnya. So udah jadi. Jadi ini egg yolk ravioli dengan homemade tomato sauce, dan di dalamnya ada ricotta sama mushroom duxelle. Dan telurnya itu, egg yolknya akan menjadi sausnya dari ravioli itu juga. Jadi kalau kalian lihat, itu fillingnya semua ada di dalam. Dan juga egg yolknya masih perfectly runny. Semua flavornya balance. Dari asin, manis, dan juga a little bit asam dari homemade tomato sauce-nya. Dan juga ada tekstur crunchy dari walnuts yang kita masukin di dalam raviolinya, dan itu benar-benar bikin something special di dalam raviolinya. Oke, jadi sekian dari saya, dan semoga resep ini juga bisa membantu kalian juga kalau emang kalian lagi mau coba bikin di rumah, dan juga resep ini dapat membawa saya masuk ke dalam MasterChef Indonesia. So that's all. Thank you for watching.